Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita belajar, maka baiknya doa belajar terlebih dahulu. Dimulai. Hari ini siapa yang gak masuk? Aisyah. Kalian sudah tahu belum struktur cerita inspiratif? Belum. Coba kalian cari dulu di Google struktur cerita inspiratif. Google lagi stuck. Struktur teks cerita inspiratif terdiri dari orientasi, perumitan masalah, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah ya, benar. Aku jelasin ya. Orientasi itu pengenalan cerita berisikan tentang dari tokoh, alur, dan peristiwa. Struktur cerita inspiratif ini seperti struktur teks narasi. Tahu kan narasi? Yang kedua itu perumitan peristiwa, kisah, dan peristiwa tokoh. Bagian ini menceritakan awal permasalahan sampai puncak permasalahannya. Yang ketiga kompilasi, puncak atau inti cerita, permasalahan cerita yang menjadi inspirasi. Resolusinya itu artinya peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Sedangkan koda, kesimpulan berisikan pesan moral. Di sini aku punya contoh teks inspiratif beserta strukturnya. Kalian kelihatan? Coba baca orientasinya. Suatu ketika seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada seorang saudagar kayu, dan dia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan sesuai dengan keinginannya. Lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang kedua itu ada perumitan peristiwa. Siapa yang mau baca? Termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras keesokan harinya. Tetapi hari itu ia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari ketiga dia berusaha lebih keras lagi, tetapi dia hanya bisa membawa 10 pohon. Hari demi hari pohonnya makin berkurang. Komplikasi, siapa yang mau baca? Aku pasti telah kehilangan kekuatanku, pikir penebang kayu itu. Dia menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Resolusi. Kapan terakhir kali kau mengasah kapak yang kau gunakan? Tanya bos itu, mempertajam. Saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon. Kodanya. Terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu.
Sayangnya, ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil dalam tugas khusus ini. Melalui kerja keras dan sikap yang cerdas, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Kalian paham dengan struktur cerita inspiratif? Saya mempunyai satu cerita inspiratif, lalu kalian analisis mencari struktur teks cerita inspiratifnya. Tentang ibu dengan satu mata. Analisis dan cari struktur cerita inspiratif. Udah selesai kan? Udah. Siapa yang mau maju? Satu aja. Aku aja. Ibu dengan satu mata. Orientasinya, ibuku hanya memiliki satu mata ketika aku tumbuh dewasa. Aku membencinya karena hal itu. Aku benci perhatian tak diundang yang aku dapatkan ketika berada di sekolah. Aku benci bagaimana anak-anak lain menatapnya dan memalingkan muka dengan jijik. Ibuku bekerja dengan 2 pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi aku justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat sedang bersamanya. Setiap kali ibu saya datang untuk mengunjungi saya di sekolah, rasanya aku ingin dia menghilang. Aku merasakan gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat saya menjadi bahan tertawaan sekolah. Pada suatu waktu, ketika aku ingin melupakan kemarahan ekstrim, aku bahkan pernah mengatakan kepada ibu saya bahwa saya ingin dia mati. Aku benar-benar tidak peduli tentang perasaannya. Perumitan peristiwa. Setelah aku tumbuh dewasa, aku melakukan apapun sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari ibuku. Aku belajar dengan keras dan mendapat pekerjaan di luar negeri, jadi aku tidak akan bertemu dengannya. Aku menikah dan mulai membesarkan keluargaku sendiri. Aku sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi menyediakan kehidupan yang nyaman untuk anak-anakku tercinta. Aku bahkan tidak memikirkan ibuku lagi. Namun tidak disangka ibuku datang untuk mengunjungi rumahku pada suatu hari. Wajah bermata satunya membuat anak-anak saya takut dan mereka mulai menangis. Aku marah pada ibuku karena muncul mendadak dan saya melarang dia masuk. Kemudian aku berkata, "Jangan pernah kembali ke rumah saya dan ke kehidupan keluarga baru saya." Aku berteriak, tetapi ibu saya hanya diam dan meminta maaf lalu pergi tanpa mampu berkata-kata lagi. Komplikasi. Pada suatu ketika, sebuah undangan untuk reuni sekolah tinggi membawa aku kembali ke kampung halaman setelah puluhan tahun lamanya. Aku tidak bisa menolak berkendara melewati rumah masa kecilku dan mampir ke gubuk tua tersebut. Tetangga saya mengatakan kepadaku bahwa ibuku sudah meninggal dan meninggalkan surat untukku. Beginilah isi surat ibu. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil sampai tumbuh dewasa. Ibu sudah mengetahui bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah waktu yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tidak tahukah kamu, anakku sayang, kamu mengalami sebuah kecelakaan dan kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus memikirkan bagaimana nasib anakku apabila anak ibu tercinta tumbuh hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu dapat melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang terdalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu, dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap dari ibumu tersayang. Resolusi. Setelah membaca surat dari ibu, air mataku menetes. Aku sangat menyesal. Diriku selalu menyalahkan diriku sendiri. Mengapa dulu aku tidak pernah sedikit pun bersikap baik pada ibu? Aku bahkan tega menghilangkan dirinya dari kehidupanku. Padahal ibu selalu ada untuk membantuku. Kodanya, jangan pernah Anda menyakiti perasaan orang tua, karena Anda tidak pernah tahu apa saja yang telah dilakukan oleh orang tua Anda sehingga bisa menjadi seperti sekarang. Dan Anda tidak akan pernah tahu kapan orang yang Anda sayangi akan meninggalkan Anda untuk selama-lamanya. Pelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan nggak? Bisa tahu bagian-bagian dari cerita inspirasi. Lalu Bisa menganalisis asasi. Jadi bisa menganalisis setiap strukturnya. ceritanya bisa kita
sih tidak? Iya bisa Iya. karena itu juga Ya, iya pedoman gitu. Ya sudah, kita Iya. akhiri saja pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jadi lebih bisa memahami dan menganalisis struktur cerita inspiratif serta membagi bagian-bagian dari cerita inspiratif.